hari ini? Sehat nggak nih? Alhamdulillah, se senang berjumpa dengan Pak Agus nih, Pak. Ya, sama-sama nih. Ya, gimana? Tadi kata apa teman-teman Bu Mei habis dari dokter, begitu? Betul Agak sekali, kurang Pak. enak Ini badan. alhamdulillah sedang dikasih sesuatu ini lagi nggak enak badan, suaranya jadi agak serak ini, Pak. Tapi alhamdulillah tadi sudah ke dokter, sudah minum obat juga. Ya, oke deh. Alhamdulillah berarti sudah ke dokter. Terus juga dokter ini ya sudah memberikan beberapa obat dan insya Allah Iya. diharapkan beberapa hari ke depan bisa fit kembali begitu ya Bu Mei ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, gini Bu Mei, gimana nih perkembangan anak-anak kita dalam beberapa hari yang lalu ini? Ada permasalahan nggak di Bu Mei temukan nih Iya. di dalam pembelajaran Baik, Bu Pak. Mei? Heeh. Baik, Pak. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Dan saya juga merasa senang sekali Bapak mengadakan kegiatan coaching pada hari ini. Jadi saya bisa mengeluarkan sedikit unek-unek saya nih, Pak. Ah, ya, ya. Katakan Jadi, saja Bu Mei apa eh, yang mau diutarakan iya, begitu secara bebas. Nah, nanti mudah-mudahan kita dapatkan apa ya semacam solusi bersama untuk permasalahan yang mungkin Ibu Mei dapatkan di dalam pembelajaran. Begitu. iya. Eh, Baik, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di ruang kelas saya, di pembelajaran saya pada tahun ajaran ini. Jadi, pada saat saya mau masuk ke kelas 6 ini, di tahun ajaran baru ini, saya menghadapi anak-anak yang secara motivasi atau semangat belajarnya itu kurang, Pak. Ya, jadi mereka ini ternyata setelah saya melakukan pendekatan, saya melakukan sedikit pengamatan pada anak-anak, ternyata mereka menganggap bahwa, oh kelas 6 sekarang itu pasti lulus, seperti itu. Hmm, hmm. Pasti lulus. Terus eee, secara, ujian nasional itu sekarang mereka sudah nggak terlalu mementingkan sekali karena bagi mereka, terutama bagi anak-anak yang sudah berprestasi yang punya piagam, mereka beranggapan bahwa nanti masuk masuk ke SMP negeri itu kalau sudah punya piagam itu mereka pasti akan masuk, kayak gitu loh, Pak. Jadi semangat dan motivasi belajar mereka untuk mendapatkan nilai terbaik itu agak sedikit menurun karena, apa, yang mereka rasakan dan yang mungkin yang mereka ketahui dari kakak-kakak kelas kemarin itu, secara nilai itu nggak terlalu berperan atau sebagai pokok utama syarat kelulusan, seperti itu, Pak. Hmm, Nih, oh begitu. jadi iya, jadi, apa, yang saya hadapi adalah antusiasme anak-anak untuk mengikuti tes sumatif seperti PTS, semesteran, bahkan ujian nasional itu mereka sudah nggak euforia seperti zaman dahulu waktu kita masih SD, seperti itu, Pak. Oh Nah, jadi gitu. itu yang saya hadapi. Ya, menurut pengamatan di Bu Mai ini, apakah yang mengalami penurunan motivasi ini hanya beberapa orang atau secara klasikal ini Bu Mai? Iya, baik. Jadi, anak-anak saya yang saya pegang pada tahun ini itu sebagian besar itu seperti itu, Pak. Jadi dari Hmm. 30 anak yang semangat banget belajarnya itu paling nggak sampai 5 anak. Yang lainnya itu kayak sekedar mengikuti saja, kayak gitu loh. Jadi, apa, ibaratnya pada saat mereka akan menghadapi tes pun nanti pada saat PTS, mereka nggak terlalu bersemangat untuk belajar mati-matian, seperti itu, Pak. Jadi Oh, saya juga di sini, sedikit merasa ada hambatan, ada tantangan juga bagaimana cara memecahkan masalah yang saya hadapi ini, Pak. oh gitu ya. Oh berarti secara klasikal ya. Bu Mai Iya. sudah ini pernah berkonsultasi atau mungkin bercakap-cakap dengan guru kelas ketika dia di kelas 5. Apakah Iya. dulu di kelas 5 anak kelas yang sekarang berada di kelas ini memiliki sikap yang sama ketika dia berada di kelas 5-nya begitu? Sudah pernah Iya. bercakap-cakap dulu dengan guru kelas di kelas 5 dulu Bu Mai? Iya. Alhamdulillah saya setiap, eee, beberapa tahun kemarin saya diamanati untuk memegang kelas 6 ya, Pak. Jadi sebelum saya memasuki tahun ajaran baru, saya selalu mencari info
dari guru kelas bawahnya, dari guru kelas 5 tentang karakteristik anak tersebut serta yang utama adalah dari nilai-nilai akademiknya. Jadi saya menanyakan kepada guru kelas 5-nya bagaimana mereka pada saat masih di kelas 5. Itu? Ternyata menurut beliau ini mungkin salah satu dari efek pandemi, Pak. Jadi, Hmm, karena, anak-anak ini adalah anak-anak yang mengalami pandemi corona pada tahun 2019, 2020 nggih, pada tahun iya. 2020 itu, jadi di kelas 5 pun mereka seperti itu. Bahkan mereka mengerjakan tugas asal asal ngirim tugas saja, seperti itu, Pak. Jadi tidak ada keseriusan dan ini Hmm. berlanjut sampai ke kelas 6. Oh begitu. Ya, oke, terima kasih. Berarti Bu Mei juga sudah ini ya bertanya kepada guru kelas 5 begitu. Kemudian sudah ada informasi belum? Misal di guru kelas 5 pernah nggak guru kelas 5 itu apa namanya? Berkomunikasi langsung dengan orang tua pada saat penerimaan rapot begitu ataupun ada di waktu-waktu khusus menanyakan ini kenapa si anak begitu ya, ini mengalami penurunan di prestasi belajar selama pandemi. Mungkin saja kan bisa saja terjadi orang tua di saat itu kurang apa ya, mengontrol begitu. Apakah sudah pernah dilakukan komunikasi dengan orang tua? Iya, setelah saya cari info dari guru kelas 5, mereka sudah berusaha untuk menjalin kerjasama dengan wali murid, Pak. Jadi mereka Hmm. sudah, berkomitmen dengan wali murid untuk, pembelajaran yang secara daring itu, tapi kembali lagi ke anaknya karena mungkin anaknya juga sudah mulai masuki masa puber nggih, Pak. Oh iya iya Nggih, oke. sudah mulai masuki masa puber, jadi mereka, terutama, karena sebagian besar waktu mereka di rumah dan mereka hanya memegang buku pada saat ada tugas daring dari sekolahan, jadi, eee, otak mereka itu lebih terisi dengan bermain, bermain game, apalagi sekarang yang namanya anak itu sudah rata-rata memegang HP sendiri masing-masing, jadi, ini sangat mempengaruhi sekali pada, ini Pak, kinerja otak mereka. Jadi semangat mereka untuk belajar itu menurun karena mereka lebih mementingkan untuk bermain game-nya, seperti itu, Pak. Oke, ya. Bagus, berarti sudah mulai ketemu nih agak clue-nya ini. Bermain Iya, game ya. Oke, bermain. iya, Ah, kurangnya minat belajar itu juga Bu Mei temukan juga nggak di dalam pembelajaran keseharian? iya, betul sekali, Pak. Setelah anak kelas 5 ini naik dan padahal pandemi corona sudah berakhir nih, Pak, Ah, anak ini naik ke kelas 6 itu ternyata bekas-bekas dari pembelajaran daring yang mereka ikuti itu masih terlihat dari hasil dan semangat mereka waktu mengikuti pembelajaran, Pak. Saya oh, sudah berusaha untuk, membuat suasana belajar menjadi semakin aktif, semakin interaktif, semakin menyenangkan, tetapi kembali lagi ke antusiasme mereka, terutama pada saat akan menghadapi ujian atau tes-tes tertentu itu, mereka sudah nggak seapresiasi seperti dulu, Pak. Nggak oh, seantusias seperti dulu pada saat mau mengikuti mengikuti ujian, kayak gitu, Pak. begitu. Oke. Berarti di ujian ya. Oke. Iya, Kalau sebelum ujian kan ada ulangan ya, Bu Mei ya. betul. Pernah nggak Bu Mei mencoba untuk memberikan ulangan, tapi ulangannya ada di dalam gadget? Oh, iya Iya. iya, kebetulan untuk tahun ajaran ini saya belum pernah mencoba, Pak. Iya, Ya, belum ya. pernah mencoba karena ini kita kan baru masuk tahun ajaran baru ini baru sekitar 2 bulan, hampir 3 bulan ya, Pak. Jadi Ah, saya belum pernah mencoba. Ya. Kan tadi kan ternyata di faktor yang lalu latar belakang kan ternyata anak-anak ini oh senang bermain game kan ya di gadget gitu kan. Ya, bagaimana nih coba kira-kira Bu Mei itu memanfaatkan gadget di dalam pembelajaran begitu. Oh ya, Bu Mei apa namanya ada nggak aplikasi apa yang bisa Bu Mei manfaatkan untuk ini membantu mereka misal nih soal-soal dalam bentuk digital begitu? Iya, alhamdulillah kemarin saya pernah mengikuti beberapa BIMTEK ya, Pak, beberapa diklat Mhm. seperti, GWS, seperti, eee,
Microsoft 365 Mhm. seperti Canva. Jadi saya sudah sedikit belajar bagaimana aplikasi-aplikasi digital yang bisa saya gunakan untuk anak didik saya, Pak. Tapi kebetulan Oh, sekali belum pernah saya coba, Pak. Dan ini oh, alhamdulillah saya jadinya kepikiran sampai situ ini. bagus tuh Bu Mei. Coba saja Bu Mei. Bu Mei, kemampuan di Bu Mei itu ya, coba diuji cobakan tuh ke anak-anak. Siapa tahu nanti anak-anak bersemangat begitu. Kemudian bisa saja nih pada saat ujian tengah semester gitu kan. Yang biasanya memakai kertas, dicoba tuh, misal memakai gadget tadi begitu. Nah, kalau di pemakaian gadget kira-kira ada permasalahan nggak nih di misal ruang kelas Bu Mei? Iya, baik. Jadi kalau kalau permasalahan penggunaan gadget di sekolah kami itu paling utama sinyal nih, Pak. Jadi Hmm. iya, kami sudah ada WiFi, tapi karena terkendala sinyal dan tempat SD kami yang ada di, daerah terpencil, jadi, terus terang untuk keadaan sinyal itu agak sedikit mengganggu, Pak. Jadi, belum bisa selancar yang mereka-mereka yang ada di kota, Oh gitu. begitu. Ya oke, berarti kan clue-nya gadget dapat ya. Kemudian ada soal, terus permasalahan sinyal. Begini. Kalau gitu bisa saja ada nggak aplikasi kuisis misal gitu yang Iya, sifatnya offline? Ada iya, ya? ada. Begitu. Ada ya. Karena uh, pernah nih Pak, saya itu ini melihat ada cara pembuatan soal, tetapi yang ini bukan online begitu. Nah nanti tinggal dimasukkan ke masing-masing gadget ketika nanti misal mengalami gangguan sinyal. Oke. Selain itu ada permasalahan yang lain nggak Bu Mei ini? Berarti tadi kan masalah motivasi ya. Motivasi mungkin nanti bisa dibantu tuh ketika mereka mau belajar gitu kan. Selama ini anak-anak senang gadget karena gara-gara pandemi kan. Nah, coba Baik, nih dirubah gaya belajarnya sedikit demi sedikit. Nanti dilihat nih dia siswa itu bersemangat kembali atau tidak begitu kan. Nanti dicoba dulu tuh di ulangan-ulangannya. Kan di sini Bu Mei sudah pernah mengikuti banyak pelatihan nih. Nah, sekalian saja itu bisa dimanfaatkan begitu. Ya. ya. Gimana Bu Mei? Sudah memiliki optimisme di dalam diri Ya, berkaitan dengan berkurangnya semangat belajar ini? ya, baik Pak Agus. Alhamdulillah setelah kita sharing dan kita bertukar pendapat seperti ini, saya jadi sedikit ada gambaran Pak. Ternyata kita bisa memanfaatkan barang yang terdekat dari anak-anak untuk membangkitkan semangat belajar mereka lagi ya Pak. Jadi Iya, betul ibaratnya sekali. anak sekarang itu seperti kita saja, kita sudah ada di era digital, jadi yang namanya HP itu ibaratnya on hand terus setiap hari, ibaratnya Hmm. selalu dipegang. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan, sarana seperti itu nih, Pak. Ya, jadi Iya, alhamdulillah betul saya sedikit sekali. ada gambaran dari hasil coaching ini, Pak. Oh iya. Ya, sama-sama ya Bu Mai. Ya, saya juga mendapatkan banyak masukan dari Bu Mai tentang permasalahan apa yang dihadapi oleh masing-masing guru ya, terutama di kelasnya Bu Mai ya ketika di dalam pembelajaran. Semoga kedepannya Bu Mai tetap selalu bersemangat ya, bisa mengaplikasikan segala pengetahuan yang telah diperolehnya kepada anak-anak sehingga anak-anak memiliki banyak manfaat dari kerja keras Bu Mai. Selamat Bu Ya, Mai ya, ya, semoga sukses ya. selalu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Oke. sekarang ya gantian di Bu Mei. Oke. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Agus. Kita berjumpa Iya. lagi. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat Iya, begitu. alhamdulillah tidak ada halangan apapun ya Pak. Alhamdulillah tidak ini Bu. Ya, Begitu. baik. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan kita selalu diberi kesehatan. Baik, Amin amin. mohon waktunya sebentar ya Pak Agus. Saya Hmm. pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Agus. Mumpung kita juga ini sedang ada waktu.
itu, saya, setelah tadi saya berkeliling ke setiap kelas dan saya juga sudah melihat pembelajaran pada hari ini, kira-kira ada kendala atau ada permasalahan apa yang Bapak Agus temukan atau Bapak Agus alami baik di dalam kelas maupun di luar kelas pada saat pembelajaran kali ini, Pak? Jadi, mungkin Bapak bisa menceritakan pada saya, apakah ada hambatan atau ada permasalahan yang Bapak temukan dengan anak didik kita? Begitu, Oh Pak. gitu. Ya, terima kasih, Bu Mai. Begini Bu, sebetulnya di dalam pembelajaran alhamdulillah alhamdulillah berjalan lancar. Cuma ini kayak kan diamanati tugas ini di tahun ini untuk menjadi pembina pramuka ini Bu. Nah, Mmm, ternyata di dalam beberapa kali pertemuan, kemudian kemarin habis kemah juga begitu kan, tampaknya, orang tua ada yang beberapa hal itu merasa keberatan itu anaknya untuk masuk berkemah begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak ini kok merasa enggan gitu ya kalau diminta untuk mengikuti kegiatan pramuka wajib. Padahal kan pendidikan kepramukaan itu diwajibkan begitu. Nah, ini saya belum menemukan solusinya bagaimana supaya mereka itu ini Bu, merasa tidak terbebani begitu. Ya, mmm, seperti itu. Oke. iya. Ya, baik Pak Agus, sebelum saya menyampaikan saran dari saya, kira-kira Pak Agus ada solusi sendiri nggak yang kira-kira Pak Agus terselenting di pikiran Pak Agus, "Saya mau melakukan ini nih, biar anak jadi mau dan orang tua juga mengizinkan anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan pramuka ini." Seperti itu, Pak. Nah, ya ini Bu, masalahnya saya belum eee, menemukan cara yang paling ampuh gitu ya, terus terang Iya, berkaitan dengan ini, agar mereka itu berminat. Nah, terus terang kalau saya langsung ke orang tua kan, apa ya, kan mohon maaf kan ada ibu kepala sekolah sebagai Kak Mabigusnya begitu. Oke, jadi apa, saya mbok dikira melangkahi peran langsung memanggil orang tua begitu. Memang ini eee, ada sekitar 3 orang tua yang tidak mengizinkan anaknya berkemah begitu. Tetapi mmm. cuma permasalahannya adalah, eee, ini, kita belum bisa menghadirkan ketiga orang tua tadi Bu, begitu. Ya. Iya, baik Pak Agus, iya betul sekali karena kita sebagai, bawahan nggih jadinya, kita ada yang lebih berwenang nggih. Tapi di kegiatan pramuka itu kan Pak Agus nggak sendirian ya, Pak? Pak Agus kan ada timnya ya. Nah, Iya ada, ini mungkin, Pak Agus bisa sebelum memanggil orang tua Agus bisa menyebut yang paling utama adalah, kepala sekolah, yaitu Kak Mabigusnya dan tim dari, ekstrakurikuler pramuka ini untuk membicarakan masalah ini, Pak. Karena menurut saya kalau masalah ini dibiarkan, itu nanti merembet ke orang tua dan siswa yang lain. Dan ini, bisa bisa berakibat fatalnya itu kegiatan ekstra pramuka ini tidak bisa berjalan dengan lancar karena anak-anak jadi melihatnya, itu mereka aja bisa nggak ikut nggak apa-apa, itu mereka orang tuanya juga nggak dipanggil nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi mungkin, bisa nggak kiranya Pak Agus itu ngobrol dulu, mencari solusi dulu dengan tim dari, ekstra pramuka tersebut, Pak. ya berarti saya harus berkomunikasi dulu ya Bu ya. Ya karena terus Iya, terang kan saya kan baru ini di kepramukaan. Jadi saya melihat ini selama ini apa, kegiatan ekskul pramuka itu agak monoton begitu. Jadi mungkin karena kemonotonnya itu menyebabkan anak-anak di kami adik-adik kan begitu ya, itu kurang bersemangat begitu Bu. Itu. Sebetulnya saya ada ide, cuma permasalahannya kan kadang-kadang kalau di kepramukaan kan ada semacam kayak rutinitas Jadi pembelajarannya kalau di pramuka di tingkat penegak misal begitu langsung masuk kelas begitu. Nah, saya sih sebenarnya punya ide ini sebetulnya bagaimana nih kalau
ada unsur-unsur pramuka penggalang masuk ke penegak. Cuma ya karena apa ya, perbedaan usia, kalau pramukaan berdasarkan usia nih begitu. Kira-kira gimana ini, apakah saya ketika nanti memasukkan unsur-unsur bermain supaya mereka senang ini diperbolehkan atau tidak begitu Ibu? Oh iya, baik Pak, saya juga memaklumi karena mungkin jenengan masih baru di, apa, tugas ini. Jadi, eee, untuk kalau menurut saya pribadi itu tidak ada salahnya nggih, Pak, karena yang namanya penggalang itu kan berjenjang nggih, tapi tidak menutup kemungkinan agar kita bisa menarik anak didik kita untuk bisa lebih mencintai pramuka, kita bisa mengkomunikasikan dan kita bisa berkolaborasi dengan, apa, teman-teman atau penggalang atau penegak alumnus, Pak. Ya, Gitu. alumnus Ya. yang sudah, apa, aktif di penegak itu, kira-kira kalau misalnya jenengan menghubungi mereka itu, apa, mereka berkenan atau tidak ya, Pak? Jadi kita bisa berkolaborasi dengan para penegak yang sudah lulus, alumni, untuk bisa memberikan semangat atau motivasi kepada anak adik-adiknya agar semakin senang dan semakin aktif di kegiatan pramuka, gitu, Pak. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Oh, kalau itu bagus juga Bu, bisa kita apa, aplikasikan begitu. Memang sih uh, kita pramuka alhamdulillah nih masih ada nomor kontak-kontak yang bisa dihubungi. Karena kalau di pramuka ya di Dewan Ambalan itu alhamdulillah tingkat apa ya, kekeluargaannya masih terjaga dengan baik. Sehingga kita memang masih memiliki beberapa nomor kontak dari banyak tingkatan begitu. Ya, terima kasih sekali ini Bu atas apa namanya petunjuknya, sehingga membuka diri saya. Oh ya, mungkin saya akan membuat suatu program bagaimana caranya supaya menarik, mungkin dengan cara yaitu apa namanya, mengundang daripada beberapa alumni untuk bisa hadir di dalam kegiatan supaya mereka bisa bercerita tentang pengalaman apa yang menyenangkan di dalam kegiatan kepramukaan begitu. Ya. Kemudian mungkin nanti juga di dalam keseharian misal di Cutin ini bisa kita ini apa namanya, sisipkan itu apa namanya, kegiatan-kegiatan bermain walaupun mereka mungkin sudah penegak begitu ya, tetapi tidak ada salahnya Betul. tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu, uh, ya nggak apa-apa dicoba untuk tingkat penegak. Ya nanti kami akan dengan Betul. tim akan berkoordinasi ya, berkoordinasi untuk ini merancang game-game yang bersifatnya edukatif begitu. Bersifat edukatif, kemudian bisa apa? eh, dari game itu solidaritas tiap sangga terbentuk begitu. Sehingga untuk Iya. apa? Jiwa korsa kalau di pramuka itu namanya ini Iya, bisa apa? Terbentuk dengan baik begitu. Ya, harapannya betul. sih nanti ya diharapkan anak-anak pramuka itu merasa senang dan gembira ketika dia mengikuti kegiatan Jutin begitu. Ya, terima kasih Iya, sekali ini Bu Mei atas apa iya, pencerahannya begitu. iya. Jadi, apa, strategi yang akan Bapak lakukan itu seperti itu ya, Pak? Apa, berkolaborasi dengan, para alumnus dan yang keduanya, eee, berkomunikasi dengan tim untuk bisa membuat suatu rencana yang kiranya nanti akan semakin membangkitkan, semangat anak untuk mengikuti kegiatan pramuka ini, begitu ya, Pak? Baik Pak Agus, ada lagi yang ingin saya tanyakan, kira-kira kesimpulan dari coaching kita pada hari ini itu apa, Pak? Jadi kita, setelah ngobrol-ngobrol, panjang lebar pada kegiatan hari ini, kira-kira kesimpulannya apa ya, Pak? Ya, kalau yang saya simpulkan ya untuk menciptakan kegiatan pramukaan yang menyenangkan mungkin diperlukan beberapa cara begitu. Antara lain memasukkan unsur-unsur bermain di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya mungkin bisa melakukan koordinasi dengan beberapa alumni sehingga mereka mampu untuk menceritakan ini apa namanya, menceritakan kesenangan mereka ketika dia dalam kegiatan pramuka. Harapannya permasalahan saya teratasi nanti ketika bisa melihat anak-anak itu gembira gitu Ibu. Gitu. Ya, Jadi kegiatan coach hari ini saya sangat senang sekali
permasalahan saya bisa terbantu begitu. Iya, baik, terima kasih Pak Agus. Kira-kira, refleksi pada kegiatan coaching pada hari ini itu bagaimana Pak Agus? Bagaimana perasaan jenengan bisa ngobrol dengan saya untuk menyelesaikan masalah tadi itu bagaimana, Pak? Ya, saya merasa senang sekali, Bu Mai membantu permasalahan yang saya hadapi begitu. Terutama tadi Ibu Mai juga menceritakan ada beberapa apa namanya, pengalaman begitu berkaitan dengan cara memecahkan permasalahan tadi, begitu. Ya, Iya, jadi saya oke. senang kemudian saya juga apa, mendapatkan wawasan baru gitu ya, mendapat wawasan baru untuk, memecahkan permasalahan saya gitu, Bu. Terima kasih sekali. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih juga atas kesediaannya untuk bisa mengikuti kegiatan coaching pada hari ini. Semoga, eee, di kedepannya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan cara kegiatan seperti ini, Pak. Jadi kita bisa mengobrol, kita bisa sharing pendapat, kita bisa melakukan coaching agar, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dan juga seenggaknya kita bisa, apa, paling utama adalah kita menjalin silaturahmi, begitu ya, Pak? Ya, terima kasih Iya, sekali terima Pak kasih sekali, Agus Bu. untuk kegiatan sore ini. Tetap semangat Pak Agus demi anak didik kita, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita semua bisa semakin memajukan dunia pendidikan di Indonesia kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.